Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, bertemu lagi bersama saya dalam program Asmara, yaitu Amanah, Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugas kita menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Wabil khusus diberikan kemudahan untuk kita mendidik generasi kita, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, di zaman sekarang ini seringkali kita sebagai orang tua menghadapi dilema-dilema dalam menghadapi arus globalisasi, di mana salah satu fenomena globalisasi saat ini adalah bagaimana kita berbenturan dengan nilai-nilai yang ada, dengan nilai-nilai modernisasi, dengan nilai-nilai globalisasi yang seringkali nilai-nilai itu berbenturan dengan prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip akhlak, prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam itu sendiri. Dalam kita memberikan alternatif hiburan dan permainan kepada anak, seringkali kita juga harus pandai-pandai memilih mana hiburan dan permainan-permainan yang tentunya dibenarkan atau dibolehkan dalam agama. Memang idealnya atau Islam menganjurkan untuk kita senantiasa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, yaitu memanfaatkan waktu dengan nilai-nilai yang positif, dengan perbuatan-perbuatan yang positif, dengan untuk ibadah, untuk bekerja keras, untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Namun ada kalanya jiwa kita terkadang merasa bosan, merasa jenuh. Sebagaimana kata Imam Ali radhiyallahu an, hati itu sebagaimana tubuh, dia mengalami kebosanan, dia suka bosan. Oleh karena itu, berikanlah untayan-untayan hikmah. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, artinya ada kalanya kita perlu menghibur diri, memberikan refreshing supaya jiwa kita tidak lelah, supaya jiwa kita tidak bosan. Namun bagaimana seharusnya hiburan atau permainan yang kita berikan kepada anak-anak kita supaya hiburan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, dahulu di zaman para sahabat, kadangkala sahabat itu suka lempar-lemparan semangka. Ini artinya para sahabat suka bercanda, suka bergurau. Tapi ketika dalam situasi yang serius, mereka menjadi laki-laki sejati. Apalagi saat mereka berhadapan di medan perang. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah. Lalu, jika kita ingin memberikan hiburan dan permainan-permainan kepada anak-anak kita, seperti apakah sesungguhnya hiburan atau permainan yang
sesuai dengan syariat Islam. Di dalam syariat Islam kita mengenal ada yang namanya kaidah la darara wa la dirar, yaitu kaidah tidak membahayakan dan jangan sampai menimbulkan efek bahaya kepada kita. Jangan sampai memberikan bahaya atau menimbulkan bahaya kepada orang lain, maupun jangan sampai memberikan bahaya atau menimbulkan bahaya kepada diri kita sendiri. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, di antara hiburan yang barangkali bisa kita berikan kepada anak-anak kita adalah hiburan yang juga pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suka berlomba berkuda, dan ini adalah salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain bisa memberikan efek hiburan kepada kita, tapi juga berkuda ini bisa melatih, yaitu melatih skill, melatih keterampilan, dan juga bisa melatih ketangkasan untuk kita bisa berhadapan dengan musuh-musuh di medan perang. Oleh karena itu, jika sekiranya memungkinkan, maka boleh bagi anak-anak kita untuk berlatih bermain kuda. Mungkin untuk konteks zaman sekarang ini, kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, yaitu mungkin mengendarai sepeda, bermotor, dan juga mengendarai mobil. Ini adalah sebuah skill yang juga barangkali bisa memberikan keterampilan yang baik kepada anak-anak kita. Selain daripada itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan untuk kita belajar memanah, karena di dalam memanah ada nilai-nilai keterampilan, ada aspek-aspek keterampilan, pengembangan mental, dan juga meningkatkan kesehatan fisik kepada anak-anak kita. Insya Allah, dengan kita berusaha menanamkan nilai-nilai yang juga dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus di dalam memberikan alternatif hiburan dan permainan seperti berkuda dan memanah, insya Allah ini akan menjadi skill yang baik yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Insya Allah kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan lomba lari bersama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hal ini dalam rangka memberikan pengajaran kepada para sahabat. Demikian juga bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melakukan bela diri atau bergulat kepada salah seorang dari sahabat yang memiliki kepandaian dalam bela diri atau bergulat.
Dan diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membanting Rukanah yang seorang ahli pegulat, bahkan sampai 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalahkan Rukanah sang pegulat tersebut. Itu artinya bahwa betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki ketangkasan, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki kekuatan fisik yang begitu luar biasa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, di dalam tradisi memanah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melarang dengan menjadikan binatang hidup atau yang memiliki roh sebagai sasaran memanah. Disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk orang yang menjadikan sesuatu yang memiliki roh sebagai sasaran memanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini kita bisa melihat bahwa Islam sangat menjaga kelestarian alam. Islam sangat menjaga makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini untuk senantiasa dijaga dan dipelihara. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, dalam kita mencari hiburan dan permainan, tentu kita tidak dibenarkan untuk menyiksa binatang yang dilindungi, yang seharusnya kita cintai dan kita lindungi. Mungkin kita sering melihat dalam lingkungan masyarakat kita orang-orang yang suka mengadu ayam ataupun mengadu makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi dan sangat melindungi makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita untuk menyayangi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua yang ada di muka bumi ini, niscaya yang di langit akan menyayangi kamu. Itu artinya Islam menekankan kasih sayang tidak hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada kepada binatang dan makhluk hidup yang lainnya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, selain daripada itu, permainan yang juga pernah ada di zaman Rasulullah adalah bermain tombak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengizinkan orang-orang Habasyah atau orang-orang Ethiopia untuk bermain tombak di masjid yang mulia. Bahkan Aisyah pernah diizinkan untuk menyaksikan permainan tombak yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah di zaman Rasul. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, dalam dunia hiburan seringkali kita melihat fenomena di kalangan remaja ataupun di kalangan masyarakat, mereka yang mencari hiburan dengan menggiatkan atau meramaikan peringatan-peringatan yang sesungguhnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Seperti contoh, yaitu peringatan Hari Valentine. Sesungguhnya kalau kita melihat bahwa Hari Valentine ini adalah merupakan budaya atau tradisi orang-orang non-Islam ataupun budaya orang-orang kafir. Padahal di dalam Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan, yang dimana ini menjadi sebuah prinsip bagi kita sebagai seorang mukmin agar kita tidak terjerumus ke dalam budaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir, yaitu budaya Valentine.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru atau ikut-ikutan suatu kaum, niscaya dia termasuk dari golongan mereka. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, fenomena taklid buta ataupun fenomena ikut-ikutan di kalangan remaja merupakan sebuah tren yang digandrungi kaum remaja kita saat ini. Kita sering bahkan menyaksikan barangkali anggota keluarga kita atau anak-anak kita yang ikut-ikutan dalam budaya-budaya yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim, yaitu budaya untuk senantiasa berada di tempat-tempat hiburan malam atau yang dikenal dengan dunia gemerlap atau dugem. Padahal sesungguhnya ini bukanlah budaya Islam, dan Islam sungguh-sungguh menentang budaya yang menjadi bibit-bibit kemaksiatan. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, budaya tasyabuh atau budaya ikut-ikutan yang dilakukan oleh remaja-remaja kita saat ini tentu memiliki efek negatif yang begitu besar terhadap perkembangan kepribadian mereka. Salah satunya adalah hilangnya identitas keislaman mereka. Karena tentu ketika kita meniru suatu kaum, berarti kita termasuk daripada kelompok mereka. Kita termasuk daripada gaya hidup mereka. Kita termasuk mengikuti pola pikir dan kehidupan mereka. Oleh karena itu, hilangnya identitas kita sebagai seorang muslim menunjukkan lemahnya atau hilangnya keimanan kita, jati diri seorang muslim. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, selain daripada itu akan melunturkan nilai-nilai akhlak, di mana budaya seperti pergaulan bebas, budaya memperingati peringatan-peringatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir seperti Valentine juga akan menimbulkan dampak negatif seperti mengkonsumsi obat-obat terlarang, mengkonsumsi minuman-minuman keras, melakukan pergaulan bebas, dan sebagainya. Sementara agama Islam itu sendiri adalah berusaha bagaimana Islam menjaga penganutnya, menjaga kita semua untuk senantiasa menjaga nilai agama kita. Hifzun, menjaga agama kita, menjaga keturunan kita, menjaga akal kita agar senantiasa semua ini dijaga dan terpelihara dengan sebaik-baiknya. Sementara dengan budaya ikut-ikutan dalam dunia hiburan dan permainan, maka akan lunturlah
nilai-nilai akhlak, terjadilah dekadensi moral di kalangan anak-anak remaja kita. Padahal di tangan anak-anak muda lah, di tangan kaum remaja lah, mereka akan mengemban tugas, mengemban tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Syubanil yaum rijalul ghad. Karena pemuda di hari ini akan menjadi manusia, akan menjadi pemimpin di hari esok. Oleh karena itu, wahai para orang tua, mari kita berusaha mengingatkan diri kita masing-masing untuk senantiasa sadar akan tanggung jawab kita sebagai orang tua, untuk senantiasa mengingatkan anak-anak kita agar jangan sampai hiburan, permainan yang mereka cari, yang mereka lakukan, jangan sampai menjurus kepada pergaulan bebas, jangan sampai terjun kepada tindakan-tindakan dan perilaku-perilaku yang mencemarkan akhlak dan kepribadian mereka. Karena sesungguhnya jati diri seorang mukmin, jati diri seorang muslim terletak pada keimanan dan ketakwaan mereka, pada akhlak mereka, pada kepribadian mereka. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, insya Allah dengan kita senantiasa sadar akan tanggung jawab, akan pentingnya menanamkan nilai-nilai yang luhur kepada anak-anak kita, dengan kita memberikan alternatif hiburan dan permainan yang baik. Tentu seharusnya hiburan dan permainan itu harus yang bisa mengembangkan kecerdasan mereka, mengembangkan kepribadian mereka, meningkatkan kualitas keterampilan dan ilmu pengetahuan mereka, mengembangkan wawasan mereka. Insya Allah hiburan semacam itu akan menjadi nilai tambah untuk mereka. Dan insya Allah mudah-mudahan anak-anak yang kita didik akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak untuk mereka. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita, keluarga dan anak-anak kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka mampu membedakan mana yang baik dan mana yang benar, agar mereka senantiasa sadar akan tanggung jawab mereka, bahwa mereka akan menjadi generasi, akan menjadi pemimpin di masa depan. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan dunia hiburan yang sering kita saksikan baik di acara televisi ataupun melalui hiburan-hiburan yang ada di internet atau alat-alat elektronik seperti game dan sebagainya. Mungkin kita sebagai orang tua harus memberikan alternatif tontonan-tontonan, film-film, dan game-game yang bermanfaat bagi anak-anak kita. Karena kalau kita tidak berusaha memberikan alternatif hiburan yang baik, hiburan yang bermanfaat, maka anak-anak kita akan cenderung tidak bisa membedakan mana yang baik untuk mereka, sehingga mereka akan menyerap nilai-nilai yang ada di dalam dunia hiburan itu sendiri. Jangan sampai hiburan yang kita berikan kepada anak-anak kita itu mengandung hiburan-hiburan yang berbahaya, baik bagi diri mereka maupun bagi orang lain. Dan jangan sampai juga hiburan-hiburan itu menimbulkan kekerasan, sehingga berdampak pada psikologis mereka. Apalagi kita perlu menjaga pikiran mereka yang jernih, jiwa mereka yang suci dari
penglihatan-penglihatan atau permainan-permainan yang merusak akal dan jiwa mereka, seperti tontonan-tontonan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi. Dan ini adalah tantangan bagi para orang tua, tantangan yang begitu berat dan begitu hebat. Oleh karena itu, marilah kita sadari peran kita sebagai orang tua untuk senantiasa waspada di dalam memberikan alternatif hiburan dan permainan kepada anak-anak kita. Jangan sampai hiburan yang seharusnya menghibur mereka justru akan mencelakakan jiwa mereka sendiri. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, demikian saja apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.